Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini saya akan mereview pembelajaran minggu ketiga pada mata kuliah e-business. Yang pertama yaitu bisnis online atau dalam jaringan disingkat daring adalah keadaan di saat seseorang terhubung ke dalam suatu jaringan ataupun sistem yang lebih besar. Dalam sebuah sistem yang terkait pada aktivitas tertentu, sebuah elemen dari sistem tersebut dikatakan online jika elemen tersebut dalam keadaan beroperasional. Sebagai contoh, sebuah instalasi pembangkit listrik dikatakan online jika ia dapat menyediakan listrik pada jaringan elektrik. Yang kedua yaitu e-business. E-business merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Nah, e-business ini memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan pemrosesan data internal dan eksternal mereka secara lebih efisien dan fleksibel. E-business juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis perusahaan, serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. Dalam penggunaan sehari-hari, e-business tidak hanya menyangkut e-dagang atau e-commerce saja. Dalam hal ini, e-dagang lebih merupakan subbagian dari e-business, sementara e-business meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik, termasuk pemasaran internet. Yang ketiga itu ada e-commerce. E-commerce ini merupakan kegiatan jual beli. E-commerce dalam artian luas bukan hanya sekedar jual beli dengan internet, tetapi juga mencakup segala pertukaran informasi bisnis secara elektronik atau organisasi dengan stakeholder eksternalnya, serta mencakup kegiatan-kegiatan sebelum dan sesudah jual beli. Misalnya, pemasaran, order taking, pengiriman, pelayanan pelanggan, serta pembelian bahan baku. Ada dua sisi e-commerce. Yang pertama, buy side, segala transaksi terkait dengan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan organisasi dari pemasok. Yang kedua itu ada sell side, yaitu segala transaksi terkait dengan penjualan produk kepada pelanggan. Di sini ada beberapa manfaat dari e-business. Yang pertama bagi perusahaan atau pebisnis perorangan. Nah, manfaat yang pertama yaitu dapat memperpendek jarak, memperluas pasar, memperluas jaringan mitra kerja, biaya terkendali, bisnis menjadi efisien, dan cash flow terjamin. Bagi konsumen, manfaatnya bisnis dapat lebih efektif, biaya terkendali, aman secara fisik, harga murah, serta fleksibel. Sedangkan manfaat e-bisnis bagi masyarakat pada umumnya yaitu membuat peluang kerja baru serta wahana kompetisi. Dan yang terakhir, manfaat bagi dunia akademis yaitu membuat tantangan baru, para peneliti tertantang untuk melakukan analisis terhadap pergeseran pola bisnis serta membuka kerangka baru dalam penjualan jasa pendidikan. Nah, yang terakhir, langkah-langkah bisnis dengan menggunakan sistem e-bisnis. Yang pertama, perusahaan dapat mempublikasikan halaman web tentang produk-produknya kepada masyarakat. Yang kedua, calon pembeli dapat memilih produk dan mengisi formulir transaksi elektronik dengan mencantumkan nomor kartu kreditnya. Yang ketiga, setelah proses pembayaran selesai, barang akan dikirim melalui jasa pos atau jasa pengiriman barang lainnya. Sekian review pembelajaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.